wabarakatuh. Hai pemirsa FDK TV, senang sekali rasanya saya Putri Zain kembali hadir menyapa Anda ya. Kali ini di podcast pertamanya, senang sekali rasanya menjadi sebuah kehormatan bagi saya tentunya bisa langsung bertatap muka dan berbincang dengan Rektor UIN Sumatera Utara. Tapi sebelum itu Bu Rektor dan juga pemirsa FDK TV, Putri ada pantun, jangan lupa bilang cakepnya. Ke toko besi membeli paku. Cakep. Iya, di sebelahnya pedagang sagu. Cakep. Jika Anda mahasiswa UINSU, mari kita sambut dengan hangat Rektor yang kita rindu. Luar biasa. Bu Rektor, Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Rektor mungkin dengan auranya yang luar biasa ya Bu. Masya Pasti Allah. bisa membangkitkan semangat dari mahasiswa UIN Sumatera Utara. Dan Bu Rektor ini perdana kita podcast tentunya. Apa perasaannya Bu? Luar biasa ya. Pagi ini saya sangat bahagia sekali karena kita memiliki podcast di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini. Dan alhamdulillah ini merupakan hibah ya. Hibah dari Pemprov Sumatera Utara. Dan oleh karena itu kita mengucapkan terima kasih yang luar biasa ini untuk Bapak PJ Gubernur Sumatera Utara, Bapak Dr. Agus Fatoni ya, dan seluruh tim ya, kadis-kadis yang luar biasa, kemudian Pak Dekan FDK gitu ya, dan tim ini yang terus bergerilya untuk mencari hibah-hibah ya, tidak hanya dari Pemprov malah dari perusahaan-perusahaan lainnya di dakwah ini. Kemudian terima kasih kita juga ini kita tujukan ya untuk seluruh mahasiswa S3 KPI yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk FDK. Mudah-mudahan kita doakan segala amal kebajikan ya yang telah diberikan untuk FDK, khususnya untuk FDK ini dan untuk UIN Sumatera Utara ini mendapat balasan kebaikan yang berlipat ganda, dan juga seluruh sivitas akademika FDK ini ya, kita mengucapkan terima kasih. Dan kita melihat saat ini ya dari segi sarana prasarana yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini luar biasa sekali. Jadi kemarin saya ini ya tahun lalu itu akhir tahun kemarin belum seperti ini, tapi sekarang sudah banyak perubahan-perubahan. Karena apa? Karena suasana kantor itu akan mempengaruhi bagaimana kinerja kita. Yes, benar sekali. Jadi tadi kita udah sempat keliling juga ya Bu ya, udah keliling kita di FDK ini gitu ya, sampai ke tempat PMI, kemudian ke ruang kabarnya Ibu Asriani, kemudian bagian-bagian pegawai lainnya. Itu luar biasa, ruangannya sungguh nyaman sekali dan bersih ya, itu penting sekali. Dan kita berharap mudah-mudahan efek dari suasana-suasana yang telah ada di FDK ini mampu memberikan kontribusi untuk UIN Sumatera Utara Medan. Dan yang paling penting juga adalah kita tunggu unggulnya dari FDK. Mudah-mudahan ya. Karena memang itu sebuah pencapaian yang luar biasa ya Bu, terkait dengan fasilitas yang ada di FDK sendiri. Pemirsa FDK, tentunya ini kali pertama ya podcast FDK launching, dan kita langsung menghadirkan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ada Ibu Profesor Dr. Nurhayati MAG. Tentunya Bu, hari ini baru podcast pertama kita sudah membahas tentang penguatan tata kelola menuju digitalisasi dan internasionalisasi UIN Sumatera Utara Medan tahun 2025. Mungkin Ibu melihat bagaimana pencapaian UIN sejauh ini? Alhamdulillah ya, itu saya dilantik tanggal 9 Mei 2023 dan insya Allah nanti 9 Mei 2025 ini tepatnya 2 tahun masa kepemimpinan kami. Jadi saya dan tim, seluruh tim yang ada di UIN Sumatera Utara Medan ini. Dan alhamdulillah itu pencapaian yang kita capai itu sungguh luar biasa. Yang terutama itu adalah bagaimana akreditasi institusi kita. UIN ini ya, dari akreditasi baik, kita alhamdulillah mendapat unggul. Sudah unggul ya di bulan Oktober yang lalu gitu ya, sudah unggul di usianya yang ke-51 tahun. UIN Sumatera Utara yang ke-51 tahun.
karena ini merupakan pencapaian yang sungguh luar biasa ya. Dan oleh karena itu di kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan seluruh tim yang telah berjibaku, terutama kan untuk akreditasi ini tuh tusinya itu ada di Wakil Rektor 1 dan situ termasuk LPM dan seluruh tim-tim Borang itu sudah berjibaku bagaimana berjuang seluruh fakultas, seluruh sivitas akademika ya, semua berjuang, semua berdoa, dan alhamdulillah itu kita capai dengan sesuatu yang sangat membanggakan sekali. Luar biasa sekali, kita boleh dong beri apresiasi untuk Ibu Rektor cantik kita di umur 51 tahun ya Sobat FDK. UIN berhasil meraih peringkat unggul. Saya juga sebagai alumni merasa senang sekali. Kenapa pun ceritanya, ini akan berpengaruh untuk bagaimana alumni kedepannya, gitu ya. Sekarang peluang-peluang misalnya alumni mau mendaftar bekerja itu sangat berpengaruh dengan akreditasi. Ya, benar. Nah, dan alhamdulillah untuk saat ini pencapaian lainnya itu di awal kita itu baru 7 prodi yang unggul. Nah, saat ini kita sudah memperoleh 17 prodi unggul. 17 prodi sudah. Jadi penambahannya itu 10 prodi unggul, dan saat ini 2025 itu ya fakultas-fakultas FITK termasuk FDK, kemudian FEBI, FUSI, Fakultas Syariah dan Hukum, kalau Saintek udah akreditasi semua kemarin ya, FKM juga ini tinggal prodi gizinya yang ini ya, dan itu sudah mengupload Borang semuanya, dan kita berharap memang nanti di 2025 ini itu akan muncul 10 prodi unggul. 10 prodi unggul. Dan kemarin ketika kita penguatan tata kelola itu target mereka itu ada 13. Jadi kalau saya bilang 10, ternyata ketika berkumpul kembali itu tim-tim Warek 1 dan tim itu mencanangkan malah menambah 13 prodi unggul. Nah, jadi kita berharap ini Fakultas Dakwah dan Komunikasi kita tunggu unggulnya. Bismillah dengan kebersamaan. Ya, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah unggul di FDK ini akan bermunculan. Pasti gitu, ya Bu. Tapi kalau ngomongin tentang konsepnya sendiri ya Bu, digitalisasi kita sudah tahu bahwa mungkin banyak divisi-divisi yang sudah menggunakan digitalisasi ya Bu. Mungkin seperti absen, kebutuhan-kebutuhan mahasiswa. Tapi kalau untuk konsep internasionalisasi ini seperti apa ini Bu? Jadi termasuk penguatan tata kelola kemarin yang kita ini ya berkumpul semuanya itu kan temanya menuju internasionalisasi UIN Sumatera Utara Medan ya tahun 2025. Jadi kita sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan apa yang harus kita lakukan di 2025 ini. Jadi kita ada program-program unggulan yang akan kita laksanakan di 2025 ini gitu ya. Yang pertama itu adalah program double degree. Iya, double degree ini dan ini juga merupakan program prioritas dari Dirjen ya, dari Dirjen Pendis di Kementerian Agama. Jadi double degree ini, jadi mahasiswa itu bisa memiliki dua gelar. Jadi bisa gelar dari luar negeri, bisa dari UIN sendiri gitu. Tapi syaratnya adalah double degree ini kita harus memiliki kelas internasional. Berarti jadi, syaratnya kelas internasional. Kelas internasional itu harus ada di UIN Sumatera Utara Medan. Jadi kemarin kita ini ya lagi berjuang juga bagaimana kelas ini akan hadir di UIN Sumatera Utara Medan ini. Apalagi kita juga saat ini ya udah ada kerjasama dengan Jamiyah Singapura. Itu mereka juga ada mahasiswa S2-nya yang bekerjasama terutama di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam yang sekarang udah terlaksana itu Fakultas Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum itu ya. Jadi insya Allah ini mungkin dengan semangat kebersamaan ya. Kita berusaha untuk bagaimana nanti di UIN Sumatera Utara ini akan hadir kelas internasional ini. Dan kalau kita melihat kan dari segi guru besar kita itu luar biasa.
Iya. 2 tahun belakangan ini penambahan guru besar luar biasa sekali. Ya, tahun 2024 itu kita ada istilahnya ya pengukuhan guru besar 20 orang lebih kan? 20 orang. Iya, dan ini sekarang itu kalau nggak silap saya ya, guru besar UIN itu 49 orang, dan ini kemarin ada yang lulus UKOM, itu 9 orang, dan kita tinggal menunggu SK ya, SK guru besarnya. Jadi secara istilahnya SDM kita itu juga luar biasa, nanti tinggal bagaimana kita istilahnya satpasnya lah kita dukung untuk bagaimana mengadakan kelas internasional ini. Itu yang pertama. Yang kedua itu visiting professor. Iya. Jadi profesor kita ini kan udah banyak gitu ya, udah rame. Jadi kita katakan profesor yang tidak hanya kemampuan akademik tapi juga dari segi bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu Kementerian Agama ada porsi ya untuk visiting professor itu 10 orang. Jadi kita bisa nanti siapa dari kita yang bisa mendaftar kemudian bisa mengajar di tempat-tempat lain di luar negeri gitu ya. Jadi tinggal nanti bagaimana inilah kemampuan kita ya, sanggup nggak bersaing kayak gitu ya. Ini juga merupakan kesempatan untuk bagaimana kita go internasional. Oke, untuk visiting profesor itu apakah dari profesor-profesor dari luar negeri yang didatangkan, Bu? Seperti apa? Iya, kita ada berbagai kerjasama ya, termasuk internasionalisasi itu salah satunya adalah kerjasama networking kita dengan luar negeri. Nah, kemarin itu kita ada kerjasama dengan MBZ, Muhammad bin Zayed University di Abu Dhabi. Kontak kemarin ya, baru kemarin beliau WA, Dr. Karima itu menyatakan ingin merealisasikan apa yang udah kita tandatangani, kita sepakati ketiga MOU kemarin. Salah satunya ini juga visiting professor gitu. Kita nanti dari misalnya MBZ University memberikan dosen tamu ke kita. Kita misalnya siapa yang ini dikirim ke MBZ University, dan sekarang kita juga udah banyak ya memperoleh dosen-dosen tamu dari luar negeri kan. Misalnya di FDK kemarin ada dari Iran hadir di sini, kemudian Tarbiyah juga ada dosen tamu dari USAID dari Amerika, luar biasa sekali ya. Dan kemarin kita juga kerjasama dengan Lipia untuk penempatan dosen bahasa Arab di UIN ini. Alhamdulillah itu sudah disetujui, tinggal nanti mungkin awal semester ini ya bisa beliau mengajar di sini. Artinya itu manfaatnya itu adalah untuk mahasiswa kita, untuk pengembangan bagaimana mahasiswa itu beradaptasi langsung dengan orang-orang asing gitu. Karena apapun bedanya, misalnya kita di Fakultas Tarbiyah itu kan ada pendidikan bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena dengan native speaker itu akan berbeda dengan dosen yang memang dia orang Indonesia bisa bahasa Inggris, tapi dengan native itu kan pasti akan berbeda. Melihat wajahnya mungkin ya, itu kan juga berpengaruh ya. Iya, kalau sesama kita kan misalnya Putri lihat Ibu gitu, kita bicara bahasa Inggris mungkin biasa-biasa aja. Tapi ketika kita berbicara dengan orang Arabnya langsung, dengan orang Inggrisnya langsung, rasanya kayak kita itu udah PD-nya itu, confidence-nya itu akan bertambah kayak gitu. Apalagi kalau tambah mungkin ganteng gitu ya, cantik gitu ya. Ya, itu mempengaruhi. Ternyata alhamdulillah yang datang juga ganteng-ganteng. Bener-bener. Bu, berarti memang banyak sekali ya Bu yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada apa lagi tuh? Profesor. Termasuk kita joint research. Ini penting research. Ya. Ini penting karena Tridharma perguruan tinggi itu kan 3 itu ya, pendidikan, kemudian penelitian, ya kan, pengabdian masyarakat. Jadi joint research internasional ini sangat penting sekali. Termasuk ini juga kemarin yang kita sampaikan ke MBZ University, bagaimana dosen-dosen kita bisa berkolaborasi dalam penelitian. Nah, kayak gitu ya. Dan di MBZ University itu banyak yang lebih nanti terfokus di Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, tapi untuk joint research sendiri apakah ada ikut andil mahasiswa tersebut atau itu bisa aja. Mahasiswa bisa jadi pembantu peneliti kan di situ. Tergantung bagaimana dosen kolaborasi, kemudian dan itu malah lebih bagus. Malah untuk akreditasi bisa meningkatkan akreditasi dan mahasiswa bangga loh. Iya kan? Ini loh aku jadi
apa namanya ya ikut bergabung di dosenku jadi peneliti gitu. Itu kan efeknya luar biasa. Saya pikir di FDK ini juga udah mulai itu ya, termasuk dosen-dosen lain di fakultas lain juga udah mulai bagaimana ikut sertakan mahasiswa di dalam penelitiannya. Oke, jadi sudah memang banyak ya Bu yang dilakukan untuk menuju internasionalisasi. Setelah itu apa lagi kira-kira? Kemudian termasuk QS World University Ranking. Oke. Nah, ini sangat penting ya. Ini kan ranking internasional ya. Ranking. Dan ini termasuk juga UIN, ini merupakan prioritinya unggulan ya untuk program unggulan. Termasuk di Kementerian Agama juga Dirjen Pendisnya. Jadi menuju ini kita kemarin sudah terdaftar. Alhamdulillah yang kemarin itu lolos ya, yang udah terdaftar di dalam UUR ini itu ada Jakarta udah ya, Jakarta, kemudian nggak salah saya Bandung, termasuk yang nomor 4 itu Jogja, kemudian UIN kita termasuk, karena untuk daftar itu juga sangat-sangat sulit gitu. Alhamdulillah kita sudah terdaftar, nanti tinggal bagaimana kita mengupload syarat-syaratnya ya. Syarat-syarat itu kan banyak itu ya, untuk ini, dan nanti kita akan masuk. Dan kemarin itu alhamdulillah di 2025 itu berdasarkan versi EduRank ya, itu perankingan berdasarkan hasil riset kita, kemudian keunggulan dari non akademik, termasuk itu apa capaian-capaian alumni kita itu dalam Indonesia ya, itu persaingan termasuk di PTN ya, bukan PTKIN. PTN itu perguruan tinggi negeri. Kalau PTKIN itu kan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. PTN kita itu UIN Sumatera Utara berada di nomor 72. Kalau tingkat PTKIN kita itu berada di 6 besar. Wow. Nah, jadi kan ini merupakan capaian yang luar biasa sekali kayak gitu kan. Alhamdulillah ini UIN terus berpacu gitu. Ini ya, berpacu gitu ya ininya. Dan kita melihat memang riset-riset dosennya itu luar biasa sekali. Gitu ya. Luar biasa. Ternyata memang banyak ya Bu stakeholder yang membantu gitu, baik dari alumni, mahasiswa, dosen, dan juga seluruh sivitas akademika UINSU. Jadi memang luar biasa sekali ya pemirsa, bahwa di bawah kepemimpinan Bu Rektor sudah unggul, bahkan ada program menuju internasionalisasi ya Bu, dan digitalisasi gitu. Iya, termasuk juga ini untuk internasionalisasi itu adalah student exchange. Kita jadi pertukaran mahasiswa. Tuh makanya kita berharap memang mahasiswa ini lebih kepada membangun skillnya gitu ya, dan jangan hanya berharap dari ilmunya itu hanya diperoleh dari di kelas aja gitu, tapi juga harus di backup juga. Artinya apa? Misalnya bahasa Inggrisnya ditingkatkan, bahasa Arabnya ditingkatkan, atau bahasa Prancis kah kayak gitu kan, atau bahasa Cina kah, atau apa, itu mesti ditingkatkan. Karena apapun cerita ini kan bahasa ini kan alat kita, gitu ya. Kalau kita udah menguasai bahasa-bahasa internasional ini, itu mudah. Tuh, nah, siapa nanti yang bakal dikirim? Yang dikirim itu adalah orang yang menguasai bahasa-bahasa ini gitu. Dan kemarin alhamdulillah kita itu kan kerjasama dengan Pemkot Medan, itu mahasiswa kita itu kita diutus ke Korea Selatan. Ada beberapa dari PUSI, dari FDK, nggak tahu. Nah, ini FDK ini nih yang perlu dari FKM ada yang mewakili, ada 3 orang itu karena diseleksi ya. Bahasa juga harus ini. Itu makanya Ibu berharap memang mahasiswa ini tolonglah bekali diri dengan kemampuan bahasa ini ya. Karena apapun ceritanya persaingan ke depan ini juga luar biasa sekali. Penguasaan komputer, penguasaan bahasa itu kalau nggak dimiliki, wah. Apalagi di era digital saat ini ya Bu ya, transformasi digital mengharuskan AI saat ini, waduh, itu luar biasa sekali. Itu sebenarnya menjadi ketakutan sebenarnya Bu, AI ini. Sebenarnya kita nggak bilang itu ketakutan ya, tapi bagaimana kita membekali diri kita gitu. AI itu kan istilahnya perkembangan ilmu gitu, itu sangat membantu, tapi kita juga harus punya bijaksana dalam memakainya kayak gitu. Karena apapun kemajuan itu kan sebenarnya untuk memudahkan kehidupan kita. Tapi kalau misalnya kita salah dalam menggunakannya, ya itu semuanya kan juga seperti kita makan. Makan itu bagus kan? Tapi berlebihan
ya over, akhirnya apa? Muntah, sakit jadinya gitu kan. Obesitas Jadi gitu ya. iya harus bijaksana dalam menggunakannya. Iya benar, gitu. karena sesuatu yang berlebihan juga nggak baik. Iya baik. Itu jelas ajaran Islam itu ya. Tapi Bu, kalau Intinya. ngomongin tentang kita harus meningkatkan soft skill nih mahasiswanya, apakah mungkin dari infrastruktur di UIN sendiri sudah menopang atau memadai mahasiswa untuk meningkatkan soft skillnya? Iya, itu kan kita terus berusaha ya. Kita terus berusaha bagaimana meningkatkan apa namanya istilahnya untuk soft skill ini, baik itu kegiatan gitu ya. Karena kita juga memiliki anggaran misalnya mahasiswa yang kita utus dalam misalnya pelatihan kepemimpinan, itu kita backup ya. Karena di samping fakultas memiliki dana, UIN Sumatera Utara itu juga memiliki dana ya. Tapi tinggal lagi bagaimana ini mahasiswa mengembangkan kemampuannya gitu. Dan malah ya itu UKK UKM yang dulunya itu hanya 10 ya. 10. Ini kita udah tambah menjadi sekarang ini 16 nggak salah. 16. Iya, kita tambah artinya apa? Ini loh dimanfaatkan gitu untuk pengembangan diri. Nah, ketika ada event-event nasional atau internasional, kita tinggal ambil nih. Ini mahasiswa-mahasiswa yang udah teruji nih, ini yang ahli kemampuannya misalnya olahraga, ya kan? Ada misalnya keahlian dalam seni. Kan banyak juga nih mahasiswa kita yang seninya ya menari bagus, kemudian menyanyi atau apa. Itu kembangkan aja gitu. Di samping kita memang pengembangan dari akademik kita gitu. Tapi itu kan juga harus dikembangkan. Misalnya Putri mahirnya apa gitu? Pencak silat gitu. Serem ya Bu ya pencak silat. Ya ini kan contohnya. Tapi Putri kan keahliannya jadi MC gitu. Nah, kita bangga kan mahasiswa dakwah yang udah dipakai juga di TVRI gitu kan, luar biasa ini. Jadi maka kalau Ibu ada event cari MC handal boleh lah Bu calling-calling ya. Kita itu yang kita kembangkan gitu. Kita bangga dengan mahasiswa-mahasiswa kita yang mempunyai kemampuan, istilahnya tidak hanya dari segi akademiknya, tapi juga yang skill-skill lainnya gitu. Benar. Jadi terus berusaha ya Bu untuk meningkatkan infrastruktur juga. Dan terus kita usahakan lah bagaimana yang ini. Cuman kan kita nggak seperti merubah sesuatu. Kita kan terus melakukan perbaikan. Tapi kan nggak seperti membalikkan telapak tangan kayak gitu ya. Ini harus ada, besok harus ada, nggak mungkin kan? Karena kita juga anggaran pemerintah kan pertanggungjawabannya juga harus jelas kayak gitu ininya. Tapi memang sudah luar biasa loh Bu, di bawah kepemimpinan Ibu yang mungkin 2-3 tahun ya Bu ya. Menuju 2 tahun. Menuju 2 tahun ini banyak perubahan yang dialami. Bu, apa kendalanya mungkin selama ini yang Ibu rasakan? Mungkin dari yang dulu tidak mengerti apa-apa atau mungkin ada kekurangan dan sekarang dilengkapi, itu seperti apa Bu kendalanya? Saya tidak kendala itu pasti banyak jangan kita membuat kendala itu menjadi kita tidak bisa maju. Jadi kalau Ibu itu lebih melihat kepada apa yang bisa kita bangun dari UIN Sumatera Utara ini. Kuncinya itu adalah kebersamaan. Mungkin selama ini kita lebih kepada nafsi-nafsi ya ininya, tapi kita terus berusaha, kita ini bisa maju, kita ini bisa kuat dengan kebersamaan kita. Kita ini sukses bukan saya ini bukan superwoman. Kita ini adalah super team. Super team. Saya ini nggak akan hebat sebagai rektor kalau misalnya tim tidak bekerja. Jadi yang hebat itu adalah tim. Tuh makanya alhamdulillah saat ini tim-tim yang ada itu adalah tim-tim yang luar biasa. Kalau misalnya ada kendala-kendala, saya bilang kita juga boleh ngeluh. Ketika kita ngeluh, itu merupakan satu kegagalan. Ketika kita ngeluh, misalnya gimana aku mau bisa belajar komputer, laptop pun nggak punya, ini nggak punya. Udah, berarti kita udah menjadi seorang yang gagal. Kan bisa aja ya, kita misalnya dengan teman, sharing, atau kita kan udah ada lab komputer, di situ dimanfaatkan apa semuanya, kan bisa aja, kayak gitu kan. Tapi kalau kita udah merasa, udah ada, misalnya kayak gini loh, apalah dayaku, aku ini kan memang udah susah dari dulu, jadi orang miskin gitu. Itu nggak boleh. Kalau kita udah mengecap kita ini jadi orang yang tak berguna, orang yang nggak bisa berubah, berarti itulah yang terjadi. Karena itu kan udah jelas ya, Allah itu kan menyatakan aku itu di dalam sangkaan hambaku gitu.
Ketika hambaku menyangka bahwasannya dirinya itu tidak berguna, itulah yang terjadi. Itu makanya kalau ibu katakan kepada tim-tim ini, kita ini bisa hebat apabila kita dari diri kita sendiri, bahwasannya kita bisa. Bagaimana memajukan UIN ini menjadi lebih baik. Alhamdulillah berjibaku semuanya terbukti dengan berbagai hal ya yang kita peroleh. Alhamdulillah kemarin kita dari segi website kita memperoleh penghargaan dari Kementerian Agama, kemudian dari segi pelaporan keuangan kita mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan gitu. Itu kan sesuatu penghargaan yang luar biasa. Artinya apa? Seluruh tim mencoba untuk merubah menjadi lebih baik ke depannya. Itu luar biasa sekali. Itu dia. Jadi jangan jadikan aduh ini nih UIN ini cuma asik kerjanya bla bla bla. Ngeluh terus. Itu kita udah gagal kayak gitu. Itu makanya ibu katakan kalau datang ke saya jangan ngeluh. Apa yang bisa kita buat ceritakan kepada saya. Tapi kalau udah ngeluh, aduh Bu Rektor ini kayak mana ini dana kita ini itu udah fatal itu. Saya bilang yang hebat itu adalah dengan keterbatasan yang ada kita bisa memberikan kontribusi yang luar biasa. Itu baru hebat. Kalau memang dana udah banyak, semua orang bisa berbuat kan? Yes. Luar biasa sekali. Sebenarnya ini mindset Bu Rektor ini menyuntik kita nih ya pemirsa ya, bahwa memang apa yang kita pikirkan itu yang terjadi ya Bu. Kalau kita berpikir gagal nih pasti gagal ya Bu ya. Gagal. Iya. Ininya tuh makanya saya katakan sama mahasiswa, mindsetnya ini jangan mindset orang apa yang istilahnya menganggap apalah aku ini hanya anak kampung, jangan seperti itu. Ini semua mahasiswa di UIN ini adalah mahasiswa hebat kayak gitu. Tapi mindset kita harus dirubah. Aku ini hebat. Aku ini nggak kalah dengan mahasiswa lainnya kayak gitu. Kita akan jadi orang hebat. Nah, dan itu ibu yang terapkan dalam diri ibu kayak gitu. Ya. Di saat ketiga kemarin itu memperoleh guru besar itu begitu sulitnya, ya, ibu punya plan. Apa yang harus kulakukan agar guru besarku ini bisa tercapai? Syarat itu kan Scopus. Dulu itu luar biasa. Susah bagaimana menembus Scopus itu ya. Tapi ibu ada tim. Itulah kehebatan kita itu di tim. Kita jangan bekerja sendiri. Dan kalau kita bekerja sendiri, kita itu ambruk. Buat tim. Ibu ada tim. Apa yang bisa kita lakukan? Ini meneliti. Keahlian ibu apa? Fikih. Ini keahlian apa? Kesehatan. Kita kolaborasi. Alhamdulillah tanpa ada biaya, Scopus ibu keluar, nggak tambah bayar. Tambah bayar itu keluar ininya, dan itu di Journal of Religion and Health yang istilahnya dari Amerika. Itu bisa dicek nanti di Journal of Religion and Health-nya itu. Luar biasa itu. Jadi ini bukan untuk membanggakan, tapi artinya apa? Kita itu hebat, itu kerja dengan tim kayak gitu. Apalagi dosen-dosen ini kan kerja aja dengan tim, bagaimana menghasilkan penelitian yang terbaik apa semuanya, termasuk mahasiswa. Jangan sendiri-sendiri, buat tim. Ini ada grup gitu. Putri misalnya, ini kan ahli dalam MC, kelebihannya kan cantik, kemudian pandai MC gitu ya dia. Cari teman-teman yang ini kolaborasi. Bisa nggak kalian nanti kalau misalnya ketiga orang teringat MC siapa ya yang terbaik, ya ini ada grup ini muncul kayak gitu. Wah, itu kan keren. Jadi mainnya di relasi juga ya Bu ya. Relasi itu sangat penting sekali. Kita nggak bisa berkembang kalau kita nggak punya relasi. Iya. Untuk relasi di UIN sendiri seperti apa Bu dari stakeholdernya? Iya, kalau relasi kita alhamdulillah saat ini cukup bagus ya. Itu di awal kepemimpinan kami itu kan kalau misalnya kerjasama itu di bawah WR4. Ya, WR4 itu bagian kerjasama dan kelembagaan. Jadi saya katakan Pak Warek, kita mengadakan kerjasama itu dengan, kalau nasional itu harus di 10 perguruan tinggi terbaik yang ada di Indonesia. Siapa Bu Rektor? UI, UGM, ITB, IPB gitu ya. Yang kita termasuk ya yang lain-lain gitu ya. Alhamdulillah itu kita iniin. Misalnya dengan IPB, itu kerjasama itu bukan hanya signing aja ya, tanda tangan, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan yang kita sepakati. Dengan IPB itu kita misalnya pelatihan auditor, kemudian IPB itu ada kegiatan peningkatan kapasitas dosen, mereka yang biayain tapi diadakan di UIN, itu udah terlaksana. Itu hal-hal itu yang kita terus
kembangkan, dan ini perguruan-perguruan tinggi seperti yang udah besar ini ya, itu ranking internasionalnya juga sudah cukup bagus kayak gitu. Ini yang harus kita contoh kayak gitu. Jadi samping memang kalau dengan UIN sesama UIN kan kita memang udah dekat kian kayak gitu ya. Jadi inilah yang perlu kita kembangkan. Kemudian itu termasuk kerjasama kita nanti di internasional itu harus dengan 100 perguruan tinggi terbaik di dunia. Oke. Nah, salah satunya itu kemarin dengan UM itu malah kita sudah ada mengadakan seminar gitu ya. Di situ presentasi saya dengan Pak Warek 4 juga presentasi, kemudian Kepala Pusat Internasional Prof Ansari juga presentasi seperti itu. Okay. Dan ini penting untuk laporan kinerja kita di akhir tahun nanti. Oke, Bu, ngomongin tentang digitalisasi dan internasionalisasi itu pasti membutuhkan ya kita bilang dana ya Bu, anggaran. Bagaimana Bu? Mungkin sekarang kebijakan dari pemerintah ada istilah efisiensi seperti itu. Apakah berdampak sendiri untuk program internasionalisasi dan digitalisasi? Jadi nanti anggaran-anggaran yang efisiensi itu ya, kalau anggaran yang prioritas harus kita prioritaskan. Itu tetap harus kita jalankan. Jadi misalnya yang kita yang kita tiadakan itu seperti ya paket meeting, misalnya yang di hotel itu kan bisa dilaksanakan di kampus aja, kayak gitu ya, kegiatan-kegiatan seperti itu, atau perjadin gitu ya. Jadi lebih kepada kalau misalnya prioritas untuk akreditasi ini apa, itu kita sudah rapatkan kemarin itu menjadi priority. Oke. Yang prioritas biarlah menjadi prioritas ya Bu ya. Nah, jadi kalau yang ATK gitu kan, nah itu kan kita kan udah mempush ya. Itu sudah ada beberapa fakultas yang menggunakan PLO, paperless office itu, termasuk dakwah ya, salah satu udah PLO juga mungkin. Dengan PLO itu mengurangi penggunaan ATK. Sudah beralih ke digital ya, digital, benar. Jadi semuanya udah via ini aja. Sekarang pun TTE udah kita buka aplikasinya, Ibu sekarang dalam 1 menit udah bisa memproses surat, buka, kita baca apa sudah ini sesuai regulasi, kita tangani, sudah selesai. Sudah bisa juga pakai barcode biasanya ya Bu. Iya, itu pakai barcode. Bu, selanjutnya apa nih Bu yang ingin mungkin Ibu terapkan, Ibu launching kembali untuk UIN ini menjadi yang lebih baik, karena mungkin tidak hanya stuck di unggul saja Bu. Pasti kan banyak pencapaian yang ingin Ibu capai di tahun 2025. Apalagi Bu tujuannya? Ini termasuk yang prioritas internasionalisasi ini ya, termasuk bagaimana prodi-prodi yang unggul ini itu bisa mendapat pengakuan internasional. Jadi juga akreditasi internasional namanya. Akreditasi. Jadi kita sedang mempersiapkan juga beberapa prodi ya. Misalnya ada di FEBI, ada di Saintek untuk akreditasi internasional. Itu karena apapun ceritanya perguruan tinggi ini ya, itu orang akan menanyakan bagaimana akreditasinya. Itu kan satu hal yang sangat penting sekali. Nah, sekarang aja itu di ijazah mahasiswa itu udah ada pencantuman akreditasi prodi. Oh iya, Bu. Iya, sudah. Jadi ijazah saya bisa nggak disantumin lagi nih Bu? Coba lihat, kalau yang masih Ibu nanda tangani masih itu, bisa ya Bu? Iya. Oke, jadi dia udah ada unggulnya gitu ya Bu? Sudah, dia prodinya. Jadi kalau prodi unggul berarti ada unggul nilainya berapa. Kalau misalnya dia baik sekali atau B itu, dan karena ini juga berpengaruh nanti peluang dia mendaftar pekerjaan. Perusahaan juga udah menanya tentang akreditasi institusi, prodinya, termasuk PNS juga ketika pendaftaran. Itu juga sudah dipertimbangkan ya. Mungkin jadi seluruh sobat FDK ya bingung mau cari kampus di mana, bingung mau kemana, ke UINSU aja. Karena memang selain sudah unggul, sudah dibenahi juga infrastruktur dan terus berusaha mengkolaborasikan dengan stakeholder lainnya gitu ya Bu. Jadi kan memang jadi internasionalisasi ini menjadi pusat utama UIN ya Bu. Harapannya juga makin berkembang juga, mungkin banyak harapan dari Ibu prodi-prodi lain mendapatkan nilai unggul. Iya, itu harus, bukan harapan lagi, itu harus. Kewajiban loh itu udah. Bukan
bukan keharusan gitu ya, sudah menjadi kewajiban. Bu Rektor, mungkin banyak nih mahasiswa UIN yang sedang melihat apa Bu, mungkin pesan-pesannya, karena Bu Rektor kita nih kece kali ya. Mahasiswa UIN, apa Bu pesan-pesan untuk mahasiswa kita? Silakan. Ini terima kasih. Pertama mungkin ingin menyampaikan kepada calon-calon mahasiswa. Ayo daftar di UIN Sumatera Utara Medan ini. Dan jangan khawatir tentang akreditasinya, fasilitasnya, kita sungguh sudah luar biasa sekali. Apalagi kampus kita juga sudah wah ya. Itu yang dituntungan, semuanya sudah memberikan banyak perbaikan-perbaikan. Jadi jangan ragu-ragu untuk mendaftar di UIN Sumatera Utara Medan. Dan kepada anak-anak kami mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan, jangan pernah ada kata menyerah dalam hidup. Ya, jangan pernah never give up gitu ya. Itu jangan pernah ada. Ketika itu ada, maka itu kita itu menjadi orang yang gagal. Oleh karena itu, kalian harus semangat sebagai mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan, karena apapun ceritanya kita ini sudah unggul. Ya, jangan khawatir, kita sudah unggul. Tinggal lagi bagaimana anak-anak kami menunjukkan skillnya, bahwasannya mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan itu adalah mahasiswa yang hebat, yang memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Tinggal digali aja gitu ya. Yang galinya siapa? Ya kita yang tahu kemampuan diri kita gitu ya. Jadi tetap semangat ya. Bersama kita berjuang bagaimana UIN Sumatera Utara Medan ini menjadi lebih baik ke depannya. Dan istilahnya ketika orang menyebutkan UIN Sumatera Utara Medan, wah ini merupakan kampus kebanggaan di Sumatera Utara ini, Indonesia, dan kita berharap dunia. Semangat anak-anak kami. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses di UIN Sumatera Utara Medan ini. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau kalian mau cari rektor yang cantik, yang keren, ke UIN aja lah ya. Ubur-ubur ikan lele, rektor kita keren kali Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Bu Rektor luar biasa sekali. Bu Rektor duduk kita baru setengah jam, tapi positif vibes-nya Bu Rektor sudah mendarah daging ke Putri gitu. Banyak mungkin hal-hal positif yang bisa diambil ya, Sobat FDK, bahwa memang apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Iya Bu. Jadi kalau kita berpikir, oh aku nih cantik gitu ya, maka jadi cantik ya. Berarti Bu Rektor setiap hari, setiap bangun pagi ada afirmasinya ya Bu? Benar. Saya setiap bangun subuh itu, kadang-kadang misalnya lagi lemesnya apa, saya bilang, saya ini orang yang hebat, saya harus kuat. Tapi saya itu tawakal ya Allah, ridhoin aku, berkahin aku. Apalagi sebagai rektor UIN ini, doain itu setiap waktu, ya Allah selamatkan aku, selamatkan timku gitu ya, dari hal-hal yang mencelakakan kami gitu. Itu hal yang sangat penting ya kan, karena kita mau selamat dari UIN Sumatera Utara. Itu memang harus. Tapi mungkin terakhir nih Bu Rektor, apa perasaannya Bu menjadi mungkin kita katakan perempuan, juga memiliki prestasi yang luar biasa menjadi rektor UIN Sumatera Utara? Gimana Bu? Mungkin ada yang ingin mengikuti jejak Bu Rektor nih, menjadi rektor ya kan Bu? Iya, semangat. Dan tidak ada yang mustahil dalam hidup ini ketika kita berusaha. Kemudian kita bertawakal kepada Allah. Jangan menjadi orang yang terlalu berambisi terhadap sesuatu, tapi tidak sesuai dengan kemampuan kita, kayak gitu. Kalau ibu orangnya adalah semuanya itu dalam hidup itu ada plan, ada planning. Ini A, ini B. Ketiga ini nggak bisa kita iniin, gunakan B, kayak gitu. Dan bentuk komunitas itu sangat penting sekali. Nah, insya Allah kita berusaha, dan ibu nggak nyangka bahwasannya ibu bisa jadi rektor di UIN Sumatera Utara Medan ini. Benar. Persaingan yang 15 orang itu ya, 15 ibu nggak ya? nyangka. Iya. Dan kita yang tim calon rektor kemarin kita ini loh, kolaborasi semua untuk bagaimana memajukan UIN ini. Wakil rektor ibu itu merupakan calon rektor kemarin itu semuanya. Karena kita bukan melihat ini saingan aku, bukan. Kita ini adalah tim. Kita bisa memajukan UIN ini apabila kita bersatu. Jadi jangan campakkan mereka, kita rekrut, kita iniin, alhamdulillah
Iya, kita bisa memajukan UIN ini. Yes. Gitu. Jadi setiap pagi ya, kalau dari pesan Bu Rektor, jangan lupa afirmasinya yang baik ya Bu ya. Positive thinking. Harus positive thinking. Rektor kita aja positive thinking gitu ya. Bu Rektor, terima kasih sudah hadir hari ini di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ini menjadi podcast pertama kita Bu Rektor, ngebahas tentang bagaimana digitalisasi dan juga internasionalisasi. Kami juga berharap UIN ini terus berbenah ya Bu. Sebagai alumni, mahasiswa, sivitas akademika, dosen-dosen juga mungkin punya harapan yang besar Bu untuk UIN ini lebih baik lagi, bisa lebih dikenal di seluruh dunia gitu ya Bu, untuk tingkat pendidikannya. Sebagai alumni juga harus berbangga bahwa memang sudah berjibaku sekuat tenaga Bu Rektor merangkul seluruh sivitas akademika untuk terus berbenah gitu ya Bu. Terima kasih sudah hadir. Bu Rektor, sehat-sehat selalu. Amin. Makin cantik, makin sehat. Putri juga. Terima kasih. Bu Rektor ada pantun, jangan lupa bilang cakep ya. Iya. Siap. Kalau berlari jangan lupa pakai sandal. Cakep. Sandal dijinjing di pagi. Cakep. Kalau Bu Rektor butuh MC yang handal, saya siap datang lagi. Terima kasih Bu Rektor sudah hadir ya Bu. Kita berharap semoga Rektor UIN Sumatera Utara terus sehat selalu dan membawa perubahan-perubahan yang baru untuk kita semua. Sobat FDK, terima kasih sudah menyaksikan podcast FDK TV. Senang sekali rasanya kita sudah memberikan informasi dan juga edukasi kepada seluruh mahasiswa, sivitas akademika, dosen, dan juga seluruh pemirsa FDK TV. Terima kasih Bu Rektor. Terima kasih. Dan kini saatnya saya Putri Zain pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.